lagi bersama saya Warti Susilo, tempatnya informasi materi geografi. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk muka bumi akibat tenaga endogen. Yuk kita lihat. Bentuk muka bumi akibat tenaga endogen. Sebelum nonton video pembelajaran kali ini, jangan lupa subscribe ya, karena satu subscribe dari kalian sangat berarti untuk membangun channel ini. Klik tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari channel ini. Jangan lupa share ya, agar kalian dapat berbagi informasi tentang materi geografi. Like jika suka, tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Terima kasih. Tahukah kalian bahwa bentuk permukaan bumi sangat bervariasi? Bentuk permukaan bumi tidaklah merata. Hal itu dikarenakan adanya pengaruh dari dalam bumi dan pengaruh dari luar bumi itu sendiri. Pengaruh dari dalam bumi berupa suatu tenaga yang sangat besar, sehingga dapat membentuk muka bumi yang beraneka ragam. Tenaga yang berasal dari dalam bumi biasa disebut dengan tenaga endogen. Tenaga endogen meliputi vulkanisme, tektonisme, dan seisme. Tenaga endogen dapat membentuk relief di permukaan bumi. Tenaga endogen dapat mengubah wajah permukaan bumi dan struktur dalam bumi, serta berdampak langsung terhadap kehidupan di muka bumi. Yang pertama yang akan dibahas pada tenaga endogen kali ini adalah tenaga vulkanisme. Tenaga vulkanisme merupakan peristiwa naiknya magma dari bagian dalam bumi sehingga sebagian magma muncul ke permukaan bumi dan sebagian lainnya menyusup ke dalam lapisan kerak bumi. Vulkanisme merupakan gejala yang ditunjukkan oleh gunung berapi. Hal yang menyebabkan magma naik adalah energi dorong yang berasal dari gas-gas yang terkandung dalam magma. Semakin dalam asal magma, maka letusan gunung api semakin kuat. Magma merupakan campuran material pijar yang tersusun dari bahan padat, cair, gas, dan sangat panas yang berada dalam perut bumi. Ada dua macam gerakan magma, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah intrusi magma. Merupakan naiknya magma yang memotong dan menyusup ke dalam lapisan litosfer tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Dengan adanya proses pendinginan karena penurunan suhu, magma dapat membeku dan membentuk bongkahan-bongkahan batuan yang sangat keras. Proses intrusi magma menghasilkan bentukan batolit, lakolit, silt, dan korok. Berikut ini merupakan istilah-istilah intrusi magma. Yang pertama adalah batolit, merupakan dapur magma yang luasnya lebih dari 100 km. Yang kedua, lakolit, merupakan magma yang menyusup di antara dua lapisan batuan paling atas yang berbentuk lensa cembung dan menjadi batuan beku. 3. Silt, merupakan magma yang menyusup di antara dua lapisan batuan yang berbentuk mendatar dan paralel dengan batuan tersebut. 4. Diaterma adalah lubang atau pipa di antara dapur magma dan kepundan gunung berapi, bentuknya seperti silinder memanjang. 5. Korok atau gang, merupakan batuan beku hasil intrusi magma yang berbentuk tipis, memanjang, memotong lapisan batuan dengan arah vertikal dan miring. 6. Apofisa, yaitu semacam intrusi korok namun lebih kecil, merupakan cabang dari gang. Gerakan magma yang kedua yaitu ekstrusi magma, merupakan proses keluarnya magma sampai ke permukaan bumi. Hal ini terjadi bila tekanan gas cukup kuat dan ada retakan pada kulit bumi. Ekstrusi magma mengangkut materi berupa lava, lahar, eflata atau piroklastika, dan eksalasi.
Keluarnya magma sampai ke permukaan bumi disebut juga dengan erupsi atau letusan gunung api. Erupsi gunung api yang kuat akan membentuk kawah dan kaldera. Kawah adalah tempat keluarnya materi-material gunung api yang berbentuk sempit, sedangkan kaldera adalah kawah yang amat besar, luas, dan bertebing curam. Ekstrusi magma atau erupsi dibedakan menjadi dua, yaitu satu, erupsi efusif, merupakan ekstrusi magma yang tidak mengakibatkan letusan, hanya berupa lelehan lava atau material cair melalui retakan atau lubang kawah gunung api. Hal ini disebabkan oleh tekanan gas terlalu kecil. Dua, erupsi eksplosif, merupakan ekstrusi magma yang sampai menyebabkan letusan. Letusan tersebut mengeluarkan bahan-bahan padat bersamaan dengan gas dan fluida. Hal ini disebabkan oleh tekanan gas dalam dapur magma sangat kuat. Menurut wujudnya, material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi dapat dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama adalah material padat atau eflata, terdiri dari bom atau batu besar, lapili atau batu kecil atau kerikil, pasir vulkanik, dan abu vulkanik. Material yang kedua adalah material gas atau ekshalasi, terdiri dari solvatar atau belerang dengan rumus kimianya H2S, fumarol atau uap air, rumus kimia H2O, MOVET atau karbon dioksida berupa gas asam arang atau CO2. Material yang ketiga adalah material cair, terdiri dari lava, yaitu magma yang sampai ke permukaan bumi, sedangkan lahar yaitu campuran lava dengan air serta lumpur. Nah, sekarang kita masuk pada tipe-tipe gunung api. Berdasarkan bentuknya, gunung api dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Tipe perisai. Cirinya, bentuknya seperti perisai dan membentuk lereng landai. Tipe letusannya berupa lelehan karena lava bersifat encer serta dipengaruhi oleh lereng yang landai. Banyak kita jumpai di Pulau Hawaii. 2. Tipe kerucut atau strato. Cirinya, bentuknya seperti kerucut, lerengnya curam yang terdiri dari bermacam-macam batuan, erupsi efusif dan erupsi eksplosif terjadi secara bergantian. Gunung api di Indonesia banyak yang bertipe kerucut. Tipe yang ketiga adalah tipe mar. Cirinya berbentuk lereng yang cukup landai, memiliki kawah seperti mangkuk. Kawah yang terbentuk karena pernah terjadi erupsi eksplosif, lava bersifat kental, dan kandungan gasnya tidak terlalu banyak. Banyak dijumpai di pegunungan di kawasan Eropa. Berikut ini tipe gunung api berdasarkan tipe letusannya. 1. Tipe Hawaii. Cirinya, magma yang dikeluarkan sangat cair, tekanan gas rendah, dapur magma yang dangkal. Contoh, Gunung Kilauea dan Mauna Loa di Kepulauan Hawaii. 2. Tipe Stromboli. Cirinya, magma yang dikeluarkan cair, tekanan gas sedang, dapur magma yang agak dalam. Contoh, Gunung Raung di Jawa Timur. 3. Tipe Vulcano. Cirinya, magma yang dikeluarkan kental, tekanan gas sedang sampai tinggi, berasal dari dapur magma yang dangkal sampai agak dalam. Contohnya yaitu Gunung Etna di Italia. 4. Tipe Peret. Cirinya, mempunyai ledakan yang dahsyat disertai material yang menyembur. Tekanan gas sangat tinggi. Contoh, Gunung Krakatau di Selat Sunda. 5. Tipe Merapi. Cirinya, magma kental, tekanan gas rendah sehingga membentuk sumbat kawah,
Contoh adalah Gunung Merapi di Jawa Tengah. 6. Tipe Saint Vincent. Cirinya magma kental, tekanan gas sedang, dapur magma yang dangkal. Contohnya Gunung Kelut di Jawa Timur. 7. Tipe Pele. Cirinya magma kental, tekanan gas yang tinggi, dapur magma yang dalam. Contohnya Gunung Pele di Amerika Tengah. Nah, itulah tipe-tipe gunung berapi. Nah, sekarang kita masuk pada gejala pra-vulkanik yang merupakan tanda-tanda gunung api yang akan meletus. 1. Peningkatan temperatur di area sekitar kawah. 2. Sumber-sumber air banyak yang kering. 3. Sering terjadi gempa halus. 4. Hewan-hewan dari hutan di puncak gunung akan turun ke daerah lereng gunung. 5. Terdengar suara gemuruh dari dalam gunung. 6. Aktivitas kawah meningkat seperti mengeluarkan material gas. Gejala pasca vulkanik merupakan ciri-ciri gunung api tidak menunjukkan keaktifannya atau sedang dalam fase istirahat atau bahkan mati. 1. Munculnya sumber air panas yang banyak mengandung mineral. 2. Munculnya sumber air mineral yaitu sumber air yang mengandung larutan mineral. 3. Munculnya geyser atau sumber air panas yang muncul secara berkala dari celah-celah batu. 4. Munculnya sumber gas atau ekhalasi antara lain solvatar, fumarol, dan movet. Adapun keuntungan keberadaan gunung api. Yang pertama yaitu pengendapan abu vulkanik yang sangat subur. 2. Menjadi daerah tangkapan hujan. 3. Terdapatnya bahan galian berupa batu, kerikil, dan pasir. 4. Menjadi tempat pariwisata dan sanatorium. 5. Sebagai sumber energi. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.